Tadi ya, saya belajar teori tentang kepemimpinan bahwa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sebenarnya hadirnya pemimpin di beberapa event di mana masyarakat merasa secure, aman di situ. Jadi bukan pada posisi harus roda setiap malamnya, tetapi pada posisi jawaban dari keresahan masyarakat di mana pemimpin ada di situ. Bisa jadi dalam hal roda temanya adalah keamanan. Pada tema yang lain adalah adanya ketersediaan pangan ketika masyarakat membutuhkan pangan. Pemimpin hadir di situ dalam kebijakan-kebijakan publiknya. Ketika masyarakat ada yang kaki gajah, ada yang dalam kesulitan bayar BPJS, mungkin pemimpin ada di situ. Tidak terlalu sosoknya hadir, tapi kebijakan-kebijakannya yang hadir di situ. Saya kira at least kita lihat pada fenomena ini adalah fenomena filosofisnya. Pemimpin harus hadir di tengah-tengah kebutuhan masyarakatnya. Ada beberapa yang menarik menurut saya ketika pikiran kita dan lahir kita di zaman dahulu, begitu masuk ke dalam sebuah era, kemudian kita tidak berubah paradigma. Jadi kita itu sebenarnya orang lama dengan paradigma lama. Tapi ternyata pemerintahan terus bergerak, kebutuhan masyarakat bergerak, kebijakan publik juga harus bergerak. Nah, ketika semua tidak berubah dalam paradigma baru, berarti itu akan ketinggalan. Dan saya kira paradigma baru itu sesuatu yang alamiah, natural harus terjadi. Jadi jangan sampai kita itu tidak berubah menjadi, boleh saja generasinya itu generasi lama, tapi paradigma baru. Nah, dalam pemerintahan, oke, saya lihat mulai dari ini dulu ya, sesuatu yang agak besar dulu rumahnya. Saya lihat yang misi ke depan harus selalu menjadi titik tekan adalah titik tekan, artinya semua harus dikenai, tapi titik tekannya umpamanya adalah kelanjutan infrastruktur. Ini penting sekali. Infrastruktur itu bukan hanya jalan, tetapi hal-hal yang berkenaan dengan hajat ekonomi masyarakatnya. Dan yang kedua, kita juga betapa pentingnya ASN, reformasi birokrasi ini menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari majunya sebuah provinsi. Apa dibilang umpamanya ketika anggota dewan, kita bicara dewan, sudah lebih canggih di bidang teknologi, para staf dan sekretariat masih ketinggalan di urusan itu. Berarti ini ada ketinggalan. Begitu juga pada bidang yang lain. Saya tahu betul yang namanya Bappenas selalu mengundang Bapeda itu untuk haji, sesuatu yang baru terus terjadi, sesuatu yang baru tuh, entah itu mulai dari teknologi, entah dari pendekatan, tools, itu baru, tapi turun ke bawahnya agak lama di situ. Artinya bagaimana pentingnya soal literasi ini. Saya selalu mendorong Pak Gubernur juga supaya membuat gebrakan-gebrakan dalam bentuk program yang terencana dan terukur dalam rangka meningkatkan literasi ini dengan melibatkan banyak pihak. Dan pemerintah provinsi sebagai inisiatornya di situ. Kemudian nanti coba kita buatkan regulasinya seperti apa yang mengikat semua pihak untuk menjalankan program literasi ini. Dan stimulannya lagi, bagaimana kita membangun persepsi yang baik bahwa perpustakaan itu bukan tempat yang memang untuk dijauhi, tapi yang untuk didatangi. Oke, kata Pak Gubernur, beliau sepakat bahwa kita coba tuangkan itu secara bertahap di dalam program-program kita dalam program literasi. Dan yang kedua, soal kebijakan harga komoditas pertanian itu bukan cuma di Lampung. Kondisi situasi bagaimana harga komoditas itu fluktuasinya itu tidak menguntungkan pihak petani, itu memang tidak hanya di Lampung, tapi di seluruh Indonesia ini dalam bidang sektor pertanian. Kenapa? Memang peran pemerintah di situ dalam mengendalikan pasar itu tidak ideal. Ya, bagaimana saya katakan tidak ideal? Seharusnya pemerintah itu punya instrumen pengendali. Ya, harusnya punya instrumen pengendali dalam regulasi, kemudian juga di dalam kebijakan pasar, sehingga pihak-pihak yang berada di pasar itu antara produsen dengan konsumen itu bisa dalam posisi yang ideal, tidak ada yang saling mendominasi. Hari ini mendominasi, banyak penjual, sedikit pembeli. Kalau dalam teori ekonomi itu akan monopoli. Ya. Jadi banyak penjual, sedikit pembeli. Yang idealnya itu banyak penjual, banyak juga pembeli. Gitu. Tapi kalau dia pembeli ini bergabung, membuat kartel lagi, ya, membuat kesepakatan untuk mengendalikan ini, itu peran pemerintah seharusnya.
ini kan katakanlah bicara komoditas singkong tadi ya, atau gula, itu hanya beberapa pengusaha sebetulnya yang punya pabrik dan lain sebagainya ini, ya. Dan mereka bangun kesepakatan antar mereka bahwa harga itu kita lakukan segini aja. Nah, seharusnya pemerintah ada di situ gitu loh ya. Tapi tidak bisa kebijakan itu hanya dilakukan oleh, karena payung hukum tidak ada di pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Saya kira itu. Tadi Pak Ika menjawab bahwa pemerintah harus hadir ketika ada persoalan rakyat. Dalam konteks stabilitas harga ini sebetulnya ada Bulog. Terus ngapain Bulog ini? Zaman Pak Sarudin, ketua DPRD-nya masih Pak Indra Karyadi, kami waktu itu pernah coba, dan ini bisa dilakukan. Tapi nanti ya kalau Pak Gubernur DPR lain, Bulognya datang ke tempat-tempat itu. Bulognya datang ke tempat petani-petani, ngambil hasil dari petani. Ini yang kemudian namanya pemerintah sudah memangkas jalur distribusi tengkulak. Kalau misalnya pemerintahnya tidak hadir di situ, maka petani akan dimainkan tengkulak, dimainkan 7 setan desa itu. Belinya pupuknya mahal, bibitnya mahal, begitu harga jual rendah. Ya karena memang ada hubungan dengan tengkulak. Oleh karena itu, ke depan Pak MLHN nanti mungkin bisa saya bagikan profil Pak MLHN bahwa ada soal jaminan stabilitas harga buat petani di Lampung.